Rahasia ini simple, tapi kalau lu nggak ngerti cara riset produk buat affiliate TikTok, bisa jadi komisi lu nggak akan pernah gede-gede. Lu tau nggak sih, ternyata simpelnya adalah gini, afiliator yang dapat komisi gede-gede itu ada dua macam. Ada afiliator yang memang misalnya bangun personal branding kuat, kayak sebut aja Mami Louise Scarlett, Fortune, dan teman-temannya, dimana ya kayaknya kalau mereka yang jual apapun laku, bener nggak? Tapi belum, ternyata kalau mereka jual produk yang nggak laku ya bisa juga seret gitu loh. Tapi kenapa mereka bisa besar? Karena mereka tahu rahasia ini gitu ya. Dan ada lagi rahasia kedua yang mungkin kayak afiliator lu nggak kenal-kenal amat, tapi ternyata komisinya gede-gede. Nah, apa yang kejadian? Ternyata di sini itu bisa dilakuin karena mereka tahu cara riset produk yang efektif buat para afiliator. Jadi ini hal simpel, tapi ini benar-benar nentuin ibaratnya apa ya, nasib lu, apa nyawa lu, apa ini lu ke depannya gitu. Karena kalau ini lu bisa beneran deh, nyari duit itu tuh gampang banget gitu ya. Nah gini, kalau lu masih bingung, gua kasih analogi gini. Lu bayangin misalnya gini, di depan kalian itu ada satu kolam di mana ikannya banyak banget. Ikannya banyak banget gitu kan, dan ikannya tuh ya bener-bener lapar gitu kan. Terus gimana cara kalian nangkap ikan itu gitu kan? Kalau kalian pakai tangan susah, bener nggak? Kalian kan perlu punya pancingnya, perlu punya jalanya, bener nggak? Tapi jala itu juga kalian harus bisa bikin jala itu jala yang tepat. Jangan sampai gini, ikan air laut misalnya ternyata lu kasih cacing, sejago apapun lo mancing ya nggak ada yang mau, karena ikan air laut nggak doyan cacing, mungkin doyannya udang atau mungkin doyannya yang lain gitu ya makanannya. Nah tapi ketika lu bisa tepat dapat, nah inilah bakal gampang. Oke? Nah terus jadi kebayang ya, jadi gimana nih caranya buat dapetin produk yang oke, produk yang winning? Produk yang winning tentu saja lu harus riset. Jadi lu harus riset nih, karena kalau lu nggak riset ya nggak dapat gitu loh, nggak bisa gitu loh. Terus gimana cara risetnya? Nah ini ada beberapa ilmu yang gue dapetin gitu ya dari TikTok secara langsung, dari orang dalam TikTok gitu ya. Kenapa gue bisa tahu? Kalau tanya, gue edukator TikTok resmi guys. Sudah ada sertifikatnya guys. Gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya pertama gini, ternyata simpel banget. Pertama, lu ketika buka TikTok, terus lu harus buka tuh di TikTok Shop, lu klik, itu lu lihat ada kata yang biasanya suka muncul. Padahal kita belum ngeklik apa-apa, bener nggak? Sebenarnya itu TikTok tuh lagi ngasih tahu, ini produk rame. Sesimpel itu. Jadi yang pertama adalah itu produk yang benar-benar lagi kayak orang lagi banyak cari banget, lagi happening banget. Memang TikTok sampai sekarang belum ngasih ngebuka data ya. Maksudnya ngebuka data tuh kayak kata kunci ini yang nyari berapa, kata kunci itu yang nyari berapa. Tapi dari situ ya dia udah ngasih tahu, ini produk rame gitu loh. Terus ngapain lagi? Lu buka TikTok Shop lu bagian kreator marketplace. Nah di situ TikTok juga ngasih tahu di kolom pencariannya. Jadi sama kayak kita lagi mau belanja dia ngasih tahu, di bagian ini juga dia ngasih tahu. Nah, terus ada lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah di bagian marketplace ada produk rekomendasi. Nah, simple juga tuh. Nah, itu adalah sesuatu yang lagi ramai juga, yang lagi orang cari juga. Dan bahkan kalau kalian lihat itu beda-beda memang. Gitu. Dan ini juga kadang customize sesuai dengan needs kalian. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, kalau gue beauty mungkin beda loh sama lo yang misalnya bikinnya fashion, sama kalian yang mungkin bikinnya mom and baby gitu loh, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa lihat di situ. Ini cara pertama, cara paling simple. Nah, kemudian ada bonusnya. Kalian juga bisa lihat kalau misalnya kalian termasuk manage creator itu adalah kreator yang manage sama agency MCN gitu ya. Jadi gini, gue tahu nih ketika gue ngomong MCN suka ada kayak kreator yang, aduh kalau MCN mah motong duit doang nih segala macam. Bentar, MCN gue kasih tahu ya, ada dua macam. Ada yang abal-abal, yang kerjanya ngapain, itu yang lu bilang. Cuman gabung, motong komisi dan nggak ngapa-ngapain, nggak guna. Gitu ya. Banyak Kak? Banyak. Ada nggak yang gede? Ada juga. Beneran. Gitu. Bahkan gue tahu ada MCN yang misalnya kayak, lu kalau nggak punya GMV sekian di drop. Padahal dia ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain juga gitu sebenarnya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah ada juga MCN yang memang bener ngurusin. Gitu kan. Nah, kita di MEA, kita bikin MCN tipe kedua. Yang benar-benar bakal ngurusin kreator gimana cara biar lu lebih rame. Nah, di MCN, lu bisa lihat produk yang seller yang mau kerja sama dengan MCN. Kenapa? Karena gini, lu perlu bayangin gini. Satu, memang produknya lagi rame. Kedua, ada lagi sesuatu yang memang bakal rame tapi belum. Nah, ini datanya tahu dari mana? Tahu dari MCN. Kenapa MCN tahu? Karena gini, lu bayangin. Sesuatu yang rame, itu biasanya ketika sesuatu yang punya juga mau promosi, mau boosting, mau gede-gedean kan. Bener nggak? Nah, kalau itu seller sampai masuk ke MCN, berarti itu seller tuh lagi serius. Dia mau bakar duit dan kalian kebagian dari bakar duit tersebut. Bakal ke bawah rame nggak? Ya ke bawah, gitu kan. Tapi diutamain nggak? Ya lu bisa gabungin. Gitu kan? Nah jadi kreator kan gitu, lu bisa jual semuanya.
Nah, tapi kalau lu nggak di MCN, lu nggak akan pernah tahu, lu nggak akan pernah dapat, karena lu nggak kebagian. Nah, jadi itu adalah salah satu ruginya kalau misalnya lu nggak masuk di MCN. Gitu ya, buat yang mau gabung di MCN-nya, kita ada linknya di deskripsi. Nah, terus udah gitu setelah lu cek, ya, pertama kita cari dulu nih, mana yang lagi rame, mana yang lagi happening, mana yang lagi bagus. Nah, kedua adalah lu lihat rating produk. Produknya bagus nggak? Gitu loh. Yang orang cari banyak, tapi ratingnya bagus nggak? Jangan sampai ratingnya tuh ya jelek gitu ya. Bahkan beberapa nih ya, kalau yang gua tahu ya, tipsnya juga adalah, lu misalnya gini, lu jual produk dari satu toko. Dari produk A nih. Produk A ini ada 2 toko. Lu boleh juga ambil dua-dua sellernya. Produknya sama. Kenapa? Supaya stok kalian beneran banyak. Karena kalau si A itu habis, si B masih ada, kan masih bisa jualan. Nah, lo kebayang nggak? Udah lagi FYP, udah lagi susah. Si sellernya stoknya habis. Sedih banget, bener nggak? Nggak dapat duit dong, gitu, bener nggak? Nah, jadi lo bisa lakuin itu. Lo lihat rating produknya, gitu ya. Nah, terus setelah itu ngapain nih? Tadi kita udah lihat, kita udah riset, udah gitu kita cek ratingnya. Bener nggak? Nah, lo lihat juga skor sellernya. Sellernya bagus apa nggak? Sellernya oke nggak? Kalau sellernya oke, udah. Nggak usah banyak mikir, gas. Karena bisa jadi di tangan kalian, itu kalian punya sesuatu yang bisa menghasilkan duit banyak. Tapi kalau misalnya kalian udah lakuin, terus belum hasil nih, gimana kalau belum hasil? Ya udah, nggak usah galau, lu coba cari yang lain. Karena bisa jadi yang ini mungkin nggak cocok buat kalian, tapi yang lain itu cocok buat kalian dan lebih ngasilin duit lebih banyak. Oke, nah jadi buat kalian nih yang masih penasaran, yang pasti punya banyak pertanyaan seputar TikTok, TikTok Shop, TikTok Affiliate, Kreator, dan lain sebagainya, lo bisa tulis di kolom komentar. Ntar gue bakal bikinin video tentang Q&A pertanyaan kalian.